Lebaran, hei! Yang lagi di belakang. Hei! Ya, ini suasana kisruh di Istana Presidenan. Open house, tampak warga berebut bingkisan dan sembako bansos begitu dari Presiden Joko Widodo. Bisa di acara Idul Fitri yang open house oleh Bapak Kepala Negara masih sempat-sempatnya ribut untuk memperebutkan bingkisan dan makanan. Bahwa keselamatan jiwa itu lebih penting daripada sembako gratis. Pendukungnya Jokowi ini, ya kan, kaum kelaparan. Kalau mereka melihat sembako, langsung kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, kita akan melihat ya di mana istana open house. Begitupun dengan Pak Anies Baswedan dan juga Pak Prabowo Subianto, yang dimana di momen lebaran ini mereka semua open house untuk agar masyarakat bisa berkumpul dan bisa langsung berjabat tangan dengan orang yang selama ini mereka dukung. Nah teman-teman semua, tapi di sini di istana sedikit terlihat ricuh ya, di mana banyak banget masyarakat yang antusias untuk berjabat tangan dengan Pak Jokowi. Tapi yang menurut gua agak sedikit mengganggu sih, kenapa harus ada pembagian bantuan berupa beras juga di situ, sehingga masyarakat pun akhirnya saling dorong sampai ada yang pingsan juga ya teman-teman semua. Dan juga ada perbedaan antara Pak Anies dan juga Pak Prabowo Subianto, di mana di rumah Pak Prabowo Kertanegara di situ beliau membuka open house ya, di mana banyak para menteri-menteri, para pejabat, para teman-teman kerjanya Pak Prabowo dan juga banyak artis juga di sana yang mendatangi dan berkunjung. Tapi di sana sepengetahuan gua sih tidak ada masyarakat ya, masyarakat biasa gitu untuk masuk ke situ juga ya, nggak tahu kenapa nih. Atau memang waktunya yang beda atau gimana. Tapi nanti kita lihat ya videonya teman-teman, dan kita bisa membedakan ya. Begitupun di rumah Pak Anies yang banyak banget antusias masyarakat para pendukungnya yang ingin bersilaturahim dengan Pak Anies Baswedan. Dan juga nanti akan ada komentar dari netizen ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Dan sore ini kami mengadakan open house dan alhamdulillah tadi begitu banyak yang datang bersilaturahmi, banyak teman, banyak juga teman-teman relawan, para aktivis yang tadi berkumpul dalam kegiatan open house tadi. Dan ini adalah bagian dari keunikan Indonesia. Idul Fitri dirayakan di seluruh dunia, tapi tidak semua tempat merayakannya sebagai sebuah event untuk mengikat erat tali silaturahmi, untuk saling bermaaf-maafan, dan untuk mempertemukan yang sudah lama tak berjumpa. Ini adalah keunikan dari Idul Fitri di Indonesia yang harus kita jaga sama-sama. Ya itulah tadi ya kekompakan para masyarakat yang berkunjung ke rumah Abah Pak Anies Baswedan, di mana di sini situasi juga kondusif, tak ada yang main dorong-dorongan dan semuanya mengantri dengan nyaman. Oke, kita lanjut ke rumah Pak Prabowo. Sekali lagi, Pak Boy, terima kasih. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. 1, 2, 3, siap. Terima kasih. 8. Terima kasih. 1, 2, 3. Adik mau naik kuda. Pak Prabowo punya kuda banyak deh. Kuda poni. Mau. Bye. 1, 2. Oh ya. Terima kasih ya. Luar biasa.
Ya teman-teman semua, itulah tadi di rumah Kertanegara tempat Pak Prabowo ya, di mana kita bisa melihat di situ banyak banget orang-orang penting di dalamnya. Tapi di sini gua melihat tidak ada masyarakat jelata sih yang berada di situ ya. Nggak tahu sih, entah Pak Prabowo nanti akan keluar dan menyambangi juga masyarakat di sana gitu ya. Tapi kita beralih ke istana di mana Pak Joko Widodo juga membuka atau open house ya, banyak masyarakat yang berkunjung di sana. Coba kita lihat videonya. Dan Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tengah menyalami tamu-tamu yang hadir di open house yang digelar di kali ketiga selama beliau menjabat 10 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia. Di mana kita ketahui Gema, juga Anda pemirsa, open house ini telah digelar sejak pagi tadi ya, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan rencananya memang dibatasi hanya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, di sini masyarakat bisa langsung bertemu dengan Pak Jokowi ya, tapi memang melalui antrian yang lumayan panjang teman-teman semua. Tapi sayangnya di belakang itu semua entah kenapa nih, karena masyarakat udah pusing dengan panas dan akhirnya berdesak-desakan, atau karena adanya bantuan yang disediakan oleh pihak istana juga. Dan ada bungkusan merah ya, kita lihat videonya. Kan nggak ada itu. Lebaran, hei! Yang lagi di belakang. Iya ya. Ya, ini suasana kisruh di Istana Presidenan. Open house, tampak warga berebut bingkisan dan sembako bansos begitu dari Presiden Joko Widodo. Nah, ini tampak membludak warga yang antri di Istana Presidenan begitu, saudara. Ini jelang pukul 12 Kejadian tersebut menyedot perhatian petugas yang berjaga di sekitar Kementerian Sekretaris Negara. Suasana juga sempat riuh kala ada yang mencoba menyerobot antrean. Aksi adu mulut dan saling dorong tak terhindarkan. Beruntung, petugas dengan cepat meredam emosi mereka, sehingga situasi pun kembali kondusif. Ya, tadi sempat ada reporter yang mengatakan berebut bingkisan ya, bantuan dari istana juga gitu ya. Di sini kita bisa melihat warnanya merah dan mungkin itu beras ya. Kalau menurut gua pribadi sih sebenarnya nggak usah lah dikasih seperti itu ya, akhirnya ricuh. Mending setelah salaman ada tuh di depan pintu dikasih amplop aja tuh 100, 200 atau berapa gitu senilai apa yang dibagikan. Karena kalau kayak gini kan akhirnya ricuh, malah jelek gitu, terlihat jelek gitu kan. Apalagi dengan yang tidak suka semakin dihujat tuh akhirnya kan. Nah, lalu bagaimana menurut para netizen? Kita lihat videonya. Udah tahu belum kalau ada insiden di Istana Negara pada saat Presiden Joko Widodo melakukan open house di Istana Negara dan membagi-bagikan sembako gratis kepada warga masyarakat yang dinilai tidak mampu. Ya, 3 orang dilarikan ke rumah sakit gara-gara berebut sembako. Gua heran ya, warga kosong-kosong ini ketika lihat sembako gratis langsung kesurupan. Mungkin gak sih untuk mereka sembako ini lebih mahal daripada keselamatan jiwanya? Yang membuat saya bertanya-tanya, bagaimana cara melihat atau menilai seseorang tersebut layak atau tidak mendapatkan bantuan sembako? Apakah dilihat dari tampangnya? Kalau tampangnya, wah kelihatan miskin nih, kasih aja deh sembakonya. Problemnya soal pembagian sembako ini semua orang mau kalau dikasih gratis. Bahkan mungkin saja orang yang punya perhiasan dan segala macam dilepas dulu tuh perhiasannya, pakai bajunya pakai baju yang biasa dulu supaya dinilai layak untuk menerima bantuan sembako. Yang membuat saya heran juga ya, bahwa sebetulnya kejadian-kejadian seperti ini itu sering banget terjadi di tahun-tahun lalu. Kenapa nggak belajar dari hal-hal tersebut yang sudah terjadi di waktu yang sudah lalu? Beruntung tidak ada korban jiwa yang melayang, tetapi ada yang pingsan dan luka-luka, bahkan sampai ada yang dilarikan ke rumah sakit. Ya, semoga kejadian ini menjadi pelajaran buat kita semua ya, bahwa keselamatan jiwa itu lebih penting daripada sembako gratis.
Bapak Presiden Joko Widodo membuka open house untuk seluruh masyarakat datang ke istana untuk berjabat tangan dan saling sungkeman, saling minta maaf. Tapi disayangkan ada sebuah problem di acara tersebut, yaitu masyarakat rusuh karena berebut bansos atau bantuan sosial ataupun bingkisan. Jadi pertanyaan gua di acara Idul Fitri Open House ini, apa masih ada orang yang mengharapkan bingkisan atau bantuan-bantuan seperti yang terjadi kemarin? Sebenarnya apakah dia datang hanya untuk mengharapkan bantuan atau bingkisan tersebut, atau dia datang ingin bertemu Pak Presiden karena kagum dengan sosok Pak Presiden? Itu menjadi pertanyaan panjang untuk gua. Di sisi lain Pak Anies Baswedan juga menggelar hal yang sama, open house di kediamannya, dan alhamdulillahnya tidak ada keributan sama seperti di istana. Karena apa? Karena mayoritas orang yang datang ke rumah Pak Anies hanya ingin bertemu Pak Anies, bersungguman dengan Pak Anies, karena mungkin mereka respect dan kagum dengan sosok Pak Anies, atau mungkin memang dia sengaja datang tanpa ada keinginan untuk mengambil bingkisan atau berebut makanan. Sini ada dua acara yang sama, cuman kualitas penggemarnya yang berbeda. Kalian bisa menilai sendiri ketika kalian membuka acara dan ada orang yang datang hanya ingin hadiah dari kalian, bukan karena mengagumi kalian. Gimana perasaan kalian? Kok bisa di acara Idul Fitri dan open house oleh Bapak Kepala Negara masih sempat-sempatnya ribut untuk memperebutkan bingkisan dan makanan? Ya inilah negara kita, welcome to Indonesia. Bongkar-bongkar yuk. Jokowi tuh bener juga ya. Pendukungnya Jokowi ini ya kan kaum kelaparan. Kalau mereka melihat sembako langsung kesurupan. Lihat di istana, ya kan? Pada berebut, banyak yang pingsan demi sembako loh. Paham kan? Kalau pendukungnya Jokowi itu kaum kelaparan, kaum penjilat, pantesan kubu 02 bikin program makan gratis, ya kan? Langsung dipuja-puja nih. Makanya pendidikan nggak penting buat mereka. Yang mereka pentingkan adalah makan, ya kan lah. Yang mereka pikirkan bagaimana bikin tai, bagaimana produksi tai. Yang ini itu yang mereka pikirkan. Pantesan Jokowi itu pinter juga dengan framing gorong-gorong, dengan begini langsung dipuja-puja. Langsung yuk Jokowi orang terbaik, Jokowi ini dewa. Maklumlah, mereka kan kaum gorong-gorong, kaum kelaparan. Salam waras. Kalau saya amati, perbedaan Pak Anies Rashid Baswedan dan Prabowo itu sangat jauh. Perbedaan bertolak belakang. Pak Anies Rashid Baswedan ingin membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Mau berpelukan, mau bersalaman dengan rakyat kecil, dengan rakyat jelata. Ya, open house terbuka untuk masyarakat umum. Sementara Pak Prabowo alergi berpelukan dengan rakyat kecil, alergi bersalaman dengan rakyat kecil. Itu fakta itu. Bahkan open house di rumahnya itu hanya kalangan artis dan pejabat yang datang. Nggak ada orang biasa. Apa ada itu pendukungnya? Jadi kalau menurut saya di sini jelas ya, mana yang lebih berpihak terhadap rakyat kecil, mana yang tidak berpihak terhadap rakyat kecil. Masya Allah, luar biasa open house yang diadakan oleh Abah Anies Baswedan di kediaman rumahnya. Sangat luar biasa, antusias warga untuk datang ke rumah Pak Anies Baswedan sangat membludak. Itu tertata dengan rapi dan tertib, tidak dorong-dorongan, tidak desak-desakan. Luar biasa, memang masyarakat datang ke sana itu mau silaturahmi kepada Pak Anies Baswedan tanpa ada embel-embel dikasih apapun. Jadi niat tulus ikhlas untuk merayakan kemenangan Lebaran Idul Fitri dan juga bersilaturahim kepada Pak Anies Baswedan dan mendoakan yang terbaik untuk Pak Anies Baswedan ya. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada dorongan, tidak ribut, tidak ricuh. Beda dengan yang di sebelah yang katanya ricuh. Kita lihat videonya. Open house di Istana Negara itu berebutan sambil ambil sembako. Warga open house Jokowi sampai terluka dan pingsan. Jadi memang mereka datang ke sana bukan untuk bersilaturahmi, memang untuk berebutan ambil sembako. Ya, niatnya memang mau ambil sembako, bukan untuk bersilaturahmi.
open house yang diadakan oleh Bapak Anies Baswedan dan juga Bapak Jokowi, kita bisa mengetahui mana para pendukung warga yang datang ke sana itu dengan ikhlas untuk bersilaturahim, mana warga yang datang ke sana memang untuk ngambil sembako. Jadi kita bisa mengetahui rata-rata pendukungnya seperti apa. Padahal itu di Istana Negara harusnya banyak penjaganya, harusnya bisa tertib. Sedangkan di rumah Pak Anies Baswedan itu tanpa ada penjagaan yang ketat. Tetapi para pendukung warga datang ke sana itu datang dengan tertib, tidak ricuh, tidak berebut apapun. Ya, salam akal sehat. Ya, itu teman-teman semua. Yang pertama, kita harus bangga ya dengan Pak Anies Baswedan, di mana memang clear di sini tak ada keributan, kericuan sama sekali ketika Pak Anies membuka rumahnya untuk masyarakat luas yang ingin datang dan bersalaman dengannya. Nah, yang kedua teman-teman semua, ya mudah-mudahan pemerintah khususnya yang punya istana gitu ya, untuk tidak lagi mengulangi hal seperti ini, di mana open house tapi ada bingkisan. Tentu bingkisan itu membuat kericuhan, di mana banyak orang yang akhirnya berebut. Jadi lebih baik bingkisannya ditaruh di luar saja gitu. Ini istana, nggak elok misalnya di situ ada kericuhan, keributan. Oke teman-teman semua, kalian yang menonton bisa menilai sendiri bagaimananya ya kan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap semangat berbahagia karena memang ini hari lebaran yang masih kita nikmati sampai hari ini. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk tinggalkan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Jika ada salah-salah kata, gue sendiri minta maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.